Oke, halo guys. Kita reading ya. General, ambil yang resonate aja, yang cocok ya buat kamu, yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan pribadi, privacy, personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi. Oke, langsung aja. Sekarang temanya apa sebenarnya yang terjadi ya? Terus bagaimana selanjutnya? Oke? Apa sebenarnya yang terjadi saat ini dan bagaimana ke depannya? Oke? Itu. Jadi, dalam waktu dekat ya, kalau kamu ngerasain ada hal-hal yang berat, ada kayak semacam ujian, cobaan, tantangan, rintangan, itu sebenarnya untuk memperluas mindset kamu, untuk memperluas pola pikirmu, cara pandangmu terhadap sesuatu, terhadap apapun, siapapun begitu. Jadi kalau kamu bertanya-tanya, kenapa ya kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kenapa harus seberat ini? Kenapa harus saya jalani? Saya kan capek gitu. Hayati lelah gitu. Jadi saya lelah. Nah, mungkin ada bertanya-tanya begitu. Jadi sebenarnya apapun itu yang terjadi, itu sebenarnya memang apa ya? Fokusnya menempa mental kamu ya. Ini terutama soal sudut pandang, pola pikirmu. Supaya kamu tuh punya pola pikir luas, punya pemikiran luas tentang sesuatu, tentang seseorang, punya pemikiran luas tentang keluarga, tentang teman, tentang hidup, cinta, kerjaan, keuangan, kesehatan gitu. Jadi ya supaya mindsetmu lebih luas aja, cara berpikirmu lebih luas, cara menyelesaikan masalah pun kamu lebih luas gitu. Oke? Itu sih. Dan sebenarnya dalam waktu dekat ada hal-hal yang berat itu ya, sebaiknya kamu serahkan saja sama yang di atas. Serahkan pada Yang Maha Kuasa ya. Jadi kita tuh manusia ya cuma bisa menjalani. Kau hanya bisa ya udah kau jalani aja. Tapi selebihnya itu ya kita serahin sama yang di atas. Oke. Wah, ini beberapa sedih ya, galau. Oke. Jadi sebenarnya kamu dengan seseorang belum selesai ya. Sepertinya kamu dengan seseorang, atau kamu dengan beberapa orang, atau kamu dengan keluarga, kamu dengan teman, kayaknya ada ya, belum clear, belum selesai baik-baik. Entah pembicaraan itu belum selesai baik-baik, pertemuan itu belum selesai ya. Begitu. Jadi kedepannya kayak gimana? Ya, ada kemungkinan bisa ketemu lagi. Ada kemungkinan ini belum selesai, atau nanti kita bicara lagi. Ada nanti komunikasi lagi. Oke. Wow. Kedepannya ya, seseorang atau beberapa orang ini bakalan datang ya. Kedepannya mereka-mereka akan menarik perhatianmu, akan mengambil hatimu ya. Ada nanti mengambil hatimu lagi. Ada nanti membuat kamu luluh lagi. Itu. Terus kedepannya sebenarnya kamu bisa move on. Kamu bisa melepaskan gitu, memaafkan ya. Tapi ini kayak harus ada pengertian ya, harus ada sikap pengertian ya.
Jadi kayak ya udah aku pengertian aja. Aku pengertian tentang keluarga yang ya melakukan kesalahan. Aku mencoba mengerti, memahami temanku yang berbuat kesalahan, ya. Aku berusaha memaklumi. Nah, dengan begitu kamu akan memaafkan, kamu akan ya mengikhlaskan, gitu. Oke? Terus apa ya? Kedepannya mungkin lebih kayak bedakan gitu intuisimu dengan ketakutanmu sendiri, ya. Terutama bagi yang mau berinteraksi, bagi yang mau kerjasama, bagi mau kolaborasi atau ya berinteraksi sama orang-orang. Jadi sebenarnya boleh dengarkan intuisimu, ya, tapi bedakan dengan ketakutanmu sendiri. Oke? Jadi ini beberapa, ada luka, ada trauma belum sembuh. Jadi kayak aku trauma sih disakitin orang. Ya contohnya ya, aku trauma gitu, dikecewakan. Jadi apa ya, intuisiku bilang hati-hati berinteraksi sama dia ini, hati-hati interaksi sama keluarga atau teman atau sama rekan gitu. Nah itu intuisi bilang. Tapi kan itu intuisi nggak sih, atau sebenarnya itu ketakutanmu sendiri, ya kan? Itu. Jadi bedakan intuisi dengan ketakutanmu sendiri. Karena aku ngerasain ada kayak ngerasa apa ya, ini intuisi nih bilang hati-hati interaksi sama mereka, hati-hati hadapi keluarga, teman, hati-hati lagi gitu. Tapi sebenarnya itu bukan intuisimu, itu hanya ketakutanmu aja, kekhawatiranmu sendiri. Karena kamu ada trauma belum sembuh. Tuh. Jadi kalau namanya intuisi itu fokusnya pada kebijaksanaan, kebaikan. Begitu kakak. Oke? Nah. Oke. Jadi kedepannya kamu gak apa-apa tegas ya. Kamu gak apa-apa tegas gitu. Tegas untuk fokus ke diri sendiri. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai mementingkan diri sendiri ya. Jadi kita tuh boleh self love, boleh mencintai diri. Tapi bedakan dengan selfish, bedakan dengan egois. Iya gak sih? Gitu. Oke. Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn. Ini kuat. Yang kuat Pisces, Leo, Scorpio, Cancer, Aquarius, Gemini, ya itu kuat sih. Oke, next card dari sini. Oke, bayangin ini hangman lagi. Kenapa ya? Memang ada hal-hal harus dipasrahkan saja. Pasrahkan pada Tuhan, pasrahkan pada ilahi gitu ya. Ada memang ini di luar kontrolmu ya, di luar kendalimu. Kayak aku tuh udah nggak tahu sih harus gimana. Kayak harus dihadapi aja gitu, kayak harus ditanggung gitu. Ya udah, jalan saja kak. Oke? Terus oke. Beberapa orang sebenarnya menyesali ya batasan yang kamu bikin ya. Entah siapa ini, ada kayaknya seseorang atau beberapa orang menyesali gitu. Kamu jadi jaga jarak gara-gara keegoisan saya. Kamu jadi jaga jarak gara-gara kelakuan saya. Kamu jadi menjauh, pergi gitu gara-gara kelakuan saya, begitu. Oke? Kedepannya mereka ini bakalan terus memantau kamu. Kedepannya mereka takut kehilanganmu. Mereka akan terus ngintip-ngintip kehidupanmu. Mereka akan memantau kamu terus. Mereka akan nyari-nyari kamu ke depannya. Oke? Oke. Terus memang ini kerasa banget
kamu lebih berhati-hati interaksi sama mereka-mereka itu lagi ya. Kamu akan lebih berhati-hati interaksi sama keluarga, teman, atau siapapun lah yang kamu rasa harus diwaspadai. Tapi hati-hati ya, bedain itu intuisimu atau ketakutanmu aja. Karena sebenarnya beberapa orang mau perbaiki diri. Beberapa orang akan bersikap lebih baik kepada dirimu. Oke? Itu sister, brother. Oke? Ada Aquarius, Scorpio, Taurus, Leo. Oke. Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Lihat lagi ya. Ingatlah bahwa kamu tidak bisa mengubah siapapun kecuali dirimu sendiri. Ya nggak sih? Jadi kau hanya bisa ubah dirimu. Kau hanya bisa mengubah mindsetmu. Kau hanya bisa mengubah pola pikirmu, cara pandangmu, ya. Tapi kau tidak bisa mengubah orang lain. Sekalipun itu keluarga atau teman, ya. Jadi ya udahlah. Yang kita ubah diri kita. Perbaiki diri sendiri, ya. Perbaiki pola pikir, mindset, cara pandang gitu. Semoga lah mereka mengikuti, memperbaiki diri. Tapi kalaupun mereka nggak perbaiki diri, kalaupun mereka itu nggak ada perubahan, ya akhirnya nanti mereka tergantikan. Akhirnya nanti kamu bertemu orang-orang lebih baik, gitu, ya. Oke. Terus rasa gelisah, rasa bersalah itu adalah perasaan yang normal, yang wajar-wajar aja, ya. Jadi dalam waktu dekat kalau kau dikit-dikit gelisah, aku gelisah banget, kayak ngerasa bersalah. Apa aku salah? Apa aku salah? Apa aku ini benar gitu? Udahlah, ya gelisah-gelisah itu, rasa bersalah itu wajar, ya. Ini beberapa karena kamunya tidak enakan, karena kamunya tidak tegaan. Jadi kayak gitu-gitu. Jangan berlebihan, sister, ya. Jangan berlebihan, brother, ya. Oke. Kedepannya say goodbye, ya, buat masa lalu. Buat hal-hal yang udah berlalu, terutama yang menyakitkan. Jadi yang udah berlalu lah, ya. Udah selesai lah itu. Oke. Terus kedepannya lebih memperhatikan kesehatan ya. Perhatikan kesehatanmu, fisik, mental. Oke. Kamu harus hidup lebih sehat lah. Hidup lebih sehat, ya. Bagaimana kamu itu sehat jasmani, rohani, tetap waras, ya nggak sih? Yang waras dong. Gitu. Terus oke, kedepannya tentukan prioritasmu. Tentukan apa sebenarnya yang harus difokuskan ya. Kedepannya itu lebih kayak teratur lah. Fokusmu kemana? Konsentrasimu kemana? Tujuanmu kemana? Gitu. Kedepannya kamu bisa sih, apa ya, membuat hidupmu lebih teratur, membuat hidupmu lebih makmur, ya kan, sejahtera. Oke, terus kedepannya kamu belajar ini ya, belajar untuk tidak terlalu baperan, belajar untuk tidak terlalu terbawa perasaan. Jangan semua kau ambil hati, kau ambil pusing, kau ambil urusan orang lain. Udahlah, jangan semua kau ambil. Oke. Jadi kedepannya ini apa ya, bakalan bijak, bakalan cerdas gitu, mengelola emosi, mengelola perasaan ya. Jangan semua aku rasakan, jangan semua aku pikirkan, ya. Oke, ada Leo, Aries, Taurus,
Aries ya. Oke. Lalu ada Gemini, ada Libra, Aquarius. Aku rasa itu sih. Oke. Bisa zodiakmu ya atau mereka. Kemudian sebentar, aku clarify dulu. Oke. Ini beberapa apa ya? Mungkin beberapa sih kepikiran keluarga begitu ya. Ada beberapa kepikiran isu-isu masalah keluarga atau dengan orang-orang terdekat. Jadi dikatakan ya, sekalipun itu keluarga atau orang terdekat, belum tentu kau bisa mengubah dia, belum tentu kau bisa mengubah mereka, ya. Jadi lepaskan yang di luar kontrolmu, lepaskan yang di luar kendali, ya. Terus ini ada beberapa ya, mungkin kamu mau melepas ini. Kamu mau lepaskan yang bukan urusanmu, kau lepas yang bukan tanggung jawabmu, bukan urusanmu, bukan bagianmu gitu. Nah kalau kayak gitu nggak usah merasa bersalah ya, nggak usah lah. Kayak nggak enakan, nggak tegaan gitu. Jangan. Sekarang waktunya pikirkan dirimu. Oke? Terus yang udah berlalu lah ya, udah berlalu. Oke? Dan aku ngerasa sebenarnya kedepannya siapapun yang berbuat salah, siapapun menyakitimu, mengecewakanmu, ini menyesal sih. Coba tunggu waktu aja. Oke. Terus kedepannya mungkin lebih ini ya, lebih banyak hindari konflik ya, lebih banyak ini menghindari keributan, menghindari huru-hara gitu. Ini demi kesehatanmu ya. Ada kayaknya beberapa nih bakalan ya bikin batasan, ada waktunya menutup diri, ada waktunya ya sendiri aja gitu. Karena bersama mereka tuh mungkin ribut, ada huru-hara, drama dan sebagainya, dan itu menguras kesehatanmu. Jadi tegas, it's okay, nggak apa-apa untuk tegas ya. Oke. Wah, berkumpul bersama orang-orang yang sefrekuensi. Jadi kedepannya jangan merasa bersalah ya, jangan gelisah gitu. Apa nggak apa-apa ya aku bersama orang-orang sefrekuensi denganku? Apa nggak apa-apa aku bersama orang-orang yang nyaman-nyaman aja gitu, yang bikin aku aman, nyaman gitu? Ya nggak apa-apa lah, kedepannya it's okay aja, nggak apa-apa ya. Memang kedepannya bakalan terjadi, kamu akan bahagia bersama orang-orang yang sefrekuensi. Kedepannya kamu akan happy bersama yang sevibrasi. Dan ada kedepannya cintamu berbalas atau kebaikanmu akan dibalas. Terus aku merasakan kedepannya ini ada tentang keberuntungan atau hoki. Berarti kedepannya beberapa hal bisa kamu capai, bisa kamu wujudkan, bisa menjadi kenyataan. Oke, amin ya. Aries, Leo, Sagittarius. Wah. Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Ini kuat Aries. Kuat kali Aries, Libra, Capricorn, Aquarius, Scorpio. Taurus ya. Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, Pisces, Cancer. Wah, banyak ya. Itu sih yang kuat. Jadi kalau aku sering bilang beberapa zodiak itu lumayan lah, lumayan strong, kuat. Itu bisa zodiaknya kamu atau mereka. Nggak usah dipusingin sih, zodiak aja. Oke. Oke, kita lihat ya. Per zodiak. Buat Aries.
Aries, kau harus sadari kau bersama orang yang salah atau kau bersama teman yang salah. Ada beberapa orang ini salah, tidak pantas dipertahankan. Oke? Lalu Taurus, hati-hati dengan ekspektasimu. Ini bisa juga ekspektasi orang lain. Kayaknya beberapa orang atau banyak orang berekspektasi tinggi sama Taurus. Ada kayaknya keluarga, teman, seseorang punya harapan besar ke Taurus. Saya berharap padamu, saya mengandalkanmu Taurus gitu. Tapi ya, kamu nggak selalu bisa menyenangkan semuanya. Kamu nggak selalu bisa membuat semuanya senang ya. Oke, next Gemini. Gemini, jadilah dewasa ya. Aku ngerasa dalam waktu dekat dan kedepannya kamu akan dewasa menghadapi apapun, siapapun ya, jalani aja. Lalu Cancer, Cancer. Aku ngerasa dalam waktu dekat, mungkin Cancer ini butuh seseorang atau beberapa orang yang seperti rumah, tempat pulang, tempat aman, tempat nyaman ya. Cuma hati-hati berada di zona nyaman. Gak mungkin kedepannya di zona nyaman saja. Oke. Itu sih. Kemudian Leo. Leo ini butuh orang-orang yang sefrekuensi ya, butuh orang-orang yang sevibrasi. Mungkin kedepannya Leo akan menemukan itu. Lalu Virgo ini sekarang ya lagi dituntun ke arah perubahan, lagi dituntun ke arah transformasi ke depannya. Jadi ke depannya akan ada perubahan besar-besaran gitu buat Virgo. Kemudian Libra. Libra ini harus fokus pada kerja keras ya. Jadi kayaknya kedepannya banyak harus diperjuangkan Libra, terutama keuangan ya, makanya harus kerja keras. Lalu Scorpio. Scorpio ini sebenarnya bisa mengandalkan dirinya sendiri ya. Scorpio ini bisa ngandalin dirinya. Jadi kedepannya yakin ya sama diri sendiri. Yakin gitu. Kamu bisa walaupun berjalan sendiri. Kemudian Sagittarius. Wah, ada Sagittarius yang overthinking banget ya. Kepikiran banget sama sesuatu, sama seseorang. Kedepannya ya ini kayak harus sadar gitu. Jangan semua terlalu dipikirkan. Karena banyak hal gitu yang perlu difokuskan ya. Jadi jangan mikir yang hanya itu aja. Jangan mikir yang kayak yang berat-berat itu aja gitu. Padahal masih bisa nikmati hidup ya. Oke. Lalu Capricorn, ada Capricorn ngerasa putus asa ya. Ada Capricorn ngerasa ingin menyerah. Tapi dikatakan kamu jangan menyerah ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Kedepannya masih ada harapan. Kedepannya masih ada masih ada titik terang gitu kedepannya. Oke. Terus Aquarius ini menjadi dirinya sendiri ya. Jadi kedepannya Aquarius ini kalau jadi diri sendiri ya itu jadi keunikanmu sendiri ya. Keunikanmu sendiri. Dengan begitu ya udah kamu bakalan diingat, dikenal gitu. Dan kamu tuh unik, itu membuat orang tertarik ya. Pisces. Wah, ada Pisces yang yang mungkin harus menutup diri ya. Ada beberapa Pisces gitu, harus menutup diri dari orang-orang banyak, apalagi orang-orang yang mau manfaatin aja gitu. Jadi kedepannya memang banyak nih Piscesnya menutup diri karena menjaga energi, menjaga tenaga, waktu, menjaga uang gitu ya. Karena ada beberapa orang menguras kamu banget. Beberapa orang menguras energimu, waktumu, uangmu gitu. Hati-hati ya. Oke, ini aja kurang lebihnya, mohon maaf. Thank you.